Of course banyak ya, maksudnya yang mengajarkan saya banyak, hidup mengajarkan saya, kesulitan mengajarkan saya, orang tua saya pun juga dua-duanya itu sungguh-sungguh benar-benar membentuk saya menjadi seperti saya sekarang ini gitu. Jadi ya mungkin saya bisa bilang orang tua ya, karena kan dari sejak bagaimana saya terbentuk kan, kalau tadi saya bilang 18 tahun lulus SMA masih remaja merantau, tapi gimana caranya untuk orang yang nggak tahu apa-apa merantau akhirnya bisa sadar dan akhirnya saya bisa berubah. Saya merasa itu pasti karena bibit yang sudah ditanamkan oleh orang tua saya ketika saya masih kecil, ya itulah mungkin yang akhirnya berbuah gitu dengan indah pada saat itu. Dari papa itu saya sungguh-sungguh belajar arti kerja keras. Jadi ketika saya melihat papa dari sejak kecil gitu, papa itu orangnya kerja keras banget dan tangguh banget, dan papa itu orang yang tipe yang kalau misalnya ada barang atau apapun yang rusak di rumah itu nggak langsung dibuang, tapi pasti akan selalu dia coba utak-atik, dibenerin sampai berhasil gitu. Makanya kalau zaman saya dulu ada film judulnya MacGyver. Bagi saya papa itu kayak MacGyver. MacGyver tuh jadi pokoknya dia ditaruh dimanapun juga ada kesulitan, pokoknya barang-barang yang kelihatannya nggak berguna itu wah bisa tiba-tiba berguna, berhasil. Nah dan disitulah saya melihat papa itu orangnya tekun, kerja keras. Jadi nggak mudah untuk membuang hal yang mungkin sudah tidak baik. Nah kalau dari mama, ya saya belajar tentang kekuatan iman. Ya jadi dari kecil mama selalu ingetin lah pokoknya bahwa ya apapun juga kamu harus berserah, dan satu kalimat yang paling saya ingat karena ini bekal saya ketika saya ke Singapura. Jadi waktu saya merantau mungkin saya tidak bisa dibekali dengan uang banyak dari orang tua, tapi saya dibekali oleh nasihat-nasihat yang banyak, tulisan-tulisan tangan mama di sebuah buku tulis. Dan di situ saya ingat mama tulis, arahkanlah pandanganmu pada Tuhan dan Dia akan memberikan kamu jalan. Tidak semuanya sekaligus, tapi langkah demi langkah. Dan setiap langkah adalah mukjizat. Dan kalimat itulah yang selalu saya ingat gitu, bahwa oke, arahkanlah pandangan pada Tuhan, Dia akan membuka jalan. Gak semuanya sekaligus, kita mungkin gak akan tahu gitu. Wah langkah-langkah exactly seperti apa. Tapi yang kita harus tahu adalah, ya udah gak apa-apa, jalan aja dulu. Kamu cuma perlu tahu 1-2 langkah kok, yakini, jalani. Nanti dari situ kamu juga akan sampai gitu dengan ketujuan kamu. Jadi mungkin itu sih yang sungguh-sungguh membentuk saya sehingga menjadi seperti saya sekarang ini. Dan yang memberikan inspirasi dan suntikan bibit-bibit yang baik. Makanya saya selalu bilang kalau sekarang Anda lagi semangat, wah benar nih Miss Mary, oh yes on fire gitu ya. Ubah semangat ini menjadi komitmen. Ubah semangat ini menjadi aksi. Oke, sekarang aksinya apa? Apa yang akan kamu lakukan? Janji. Dan ubah itu jadi komitmen. Karena komitmenlah itu yang akan membawa kita menuju kesuksesan. Komitmen itu artinya walaupun Anda nggak semangat, walaupun Anda lagi capek, walaupun Anda nggak ada niat, nggak ada mood, tapi tetap dikerjakan. Nah jadi kalau saya bisa cerita dari pengalaman saya, tadi kan saya akhirnya mulai usaha sendiri ya pada saat itu. Nggak punya modal, nggak punya kenalan, nggak punya keterampilan. Yang saya punya hanyalah keberanian, waktu, dan tenaga pada saat itu. Saya kerja 14 jam tiap hari non-stop, 7 hari selama seminggu, saya bayar harga kesuksesan itu. Jadi karena pada saat itu saya jualan, nggak punya kenalan gitu untuk jualan, saya approach orang-orang saya nggak kenal di halte bus, stasiun MRT gitu. Dan setiap hari saya punya target 20 presentasi setiap hari, kalau nggak saya nggak pulang. Itu komitmen saya dan saya janji 20 presentasi setiap hari, kalau nggak saya nggak pulang. Oke? Dan itu saya pegang teguh. Kenapa? Karena saya tahu kalau saya kendor hari ini, capek 18, duanya besok deh. Ya saya hanya akan mengendorkan, akhirnya nggak disiplin gitu. Saya tahu cuma itu yang saya punya. Saya nggak punya modal, saya bukan orang yang terakhir kaya raya. Kalau misalnya gagal, ya udah tinggal minta duit dari orang tua, enggak gitu. Jadi kalau saya menjaga komitmen saya 20 presentasi setiap hari aja nggak bisa, gimana saya mau bisa mencapai mimpi-mimpi saya yang lain? Kalau saya mau capek-capek dikit aja udah ngeluh gitu kan, ya gimana Tuhan mau memberikan saya hal yang lebih besar lagi? Nih orang udah ngeluh gitu, ya udah ini aja deh gitu kan. Nah jadi ya itu komitmen itulah yang selalu saya jaga, dan bukan berarti pasti selalu termotivasi ya, ada saatnya capek, lelah, tapi saya mendisiplinkan diri gitu. Jadi harus dipaksa, baru bisa, baru biasa. Nah itu proses mendisiplinkannya, jadi mengubah motivasi sekarang jadi komitmen.
Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis.